Pasti kalau ada pertanyaan gini, kenapa lu mau menyembah Tuhan? Kan orang gak ada yang bisa jawab. Karena gue pengen nyanyi menyenangkan hati Tuhan. Bukan itu jawabannya. Ada di sini jawabannya. Kenapa? Karena jiwa gue pengen bermegah karena Tuhan. Karena Tuhan. That's why gue mau menyembah Tuhan. Gitu ya. Itu Keren. Ini keren banget. Itu jawaban yang klise banget yang tadi tuh. Itu berarti orang itu nggak ngerti. Karena gue mau menyenangkan hati Tuhan. Karena gue bersyukur. Kita mau karena hati Tuhan Tuhan baik senang. sama kita. Tapi ini dasarnya ini nih penyembahan. Ini dia. Supaya kasih visi jiwaku kita. bermegah. Sahabat Kopi, kembali bersama saya Billy Lantang di Billy's Coffee Table dalam nuansa Natal yang luar biasa. Lihat dong baju gua, masih kayak bisa digeret jadi ornamen pohon Natal ya. Hari ini kita kedatangan suami istri yang luar biasa, teman lama gua, Peter and Valen Rahadi. Halo. Halo. Saya juga kabar nih? Saya Peter Lantang. Amin. Dia berasa dingin deh karena Christmas gitu ya. Iya benar. Salju. Aduh. Makan banyak loh Christmas. Makan banyak bro. Waduh. Kok ini apa kue kering? Jan Hagels. Klaper tart. Iya toh. Belanda tuh. Belanda banget gitu. On bake cook. Lo turunan Ambon. Ya. Iya, Mama Ambon. Iya. Kalau Valen? Tulen Manado. Ambon Manado. Iya betul. Ambon Manado juga. Manado juga. Kita timur nih. Timur. Jadi kita udah tahu makanannya apa yang akan keluar pada saat Natal kan. Dan biasanya kalau di rumah kan Holland Spreken. Ya. Aduh. Senyawa nih kita ya. Udah. Betul. Sebelum kita mulai, ini ada kopi namanya Flores Manggarai Coffee. Wow. Ini kopi luar biasa ya, dari buah kopi petik merah sama ada buahnya petani ya, yang luar biasa. Wow. Cheers coffee. Yes. Cheers. Flores Manggarai Coffee. Rasa buah kan. Enak banget ya. Fruity, betul. Setiap kali gue minum kopi Flores pasti fruity. Rasanya ada buah-buahnya gitu. Jarang ya. Gitu. Aftertaste-nya. Aftertaste-nya ini bagus nih. Itu Juria Ground. Yes, enak banget nih. Iya. Ya. Oke. Enak. Guys, gue sudah pernah diundang ke sebuah talk show di radio yang lo punya. Yes. Dan ternyata baru nyadar juga tadi sebelum kita mulai ini ya. Ternyata ministry kalian ini sudah berdiri 12 tahun. 12 tahun. Dari tahun 2010. 2010. Yang namanya adalah Soul of Worship. Soul of Worship. Iya. Apa tuh dibalik itu semuanya? Sampai bisa membuat ministry Soul of Worship, dan artinya apa? Nah, jadi begini. Waktu itu aku dengan Jonathan Prawira kan kita sering pelayanan bareng. Aku selalu pelayanan bareng sama Jonathan Prawira. Brother Joe, ya. Jadi kadang-kadang aku suka bikin aransemen musiknya dia, lalu kita pelayan bareng-bareng. Kadang-kadang kita tandem di dalam pelayanan mimbar. Tapi karena tunggu Peter main musik nih. Aku main musik. Main musik. Iya, sama badminton. Main musik. Iya. Keyboard. Gue main gitar nih, salah dong. Gue main keyboard ya. Oke. Gitu. Nah, pas kita pulang dari pelayanan dari Ambon di pesawat. Kita enjoy karena di situ kita full of worship gitu, pelayanan di situ kan. Pas kita pulang capek, terus tiba-tiba pas lagi mau tidur, karena saya dan Valen ini kan kita ada di dalam ministrinya Jonathan Prawira waktu itu. Namanya Power of Worship. Iya. Okay. Nah kita pulang, terus tiba-tiba pas lagi tidur Power of Worship gitu kan, tiba-tiba di pesawat kan? Iya di pesawat. Tiba-tiba kayak ada visi yang Tuhan kasih begini. Soul. Terus aku buka gini. Soul maksudnya apa ya soul tuh ya? Jiwa power. Dapat clue. Jadi gini, kalau kita mau dapat power of worship, kalau kita penyembahan kita mau dapat kekuatan, kan kita mesti punya jiwa yang menyembah dulu dong. Amin. Kalau kita nggak punya jiwa yang menyembah, gimana kita mau dapat kekuatan itu gitu? Akhirnya soulnya soul apaan? Soul of worship. Akhirnya aku bangunin Jonathan. Bro, aku dapat visi dari Tuhan nih. Apaan Pit? Soul of Worship. Apa itu? Kalau bro dengan Power of Worship, aku di Soul of Worship gitu. Yeah. Maksudnya nggak mungkin ada power kalau kita nggak punya soul. Karena kemauannya kan ada di sini dulu dong. Nah, setelah kita punya soul, baru kita dapat power. Karena nyanyi di dalam penyembahan kan nggak cuma nyanyi doang. Kalau nyanyi doang sih penyanyi kita lebih hebat gitu. Tapi kan yang namanya soul tuh nggak semua orang punya, dan kalau kita mau menyembah Tuhan kita mesti punya gitu. Nah itu dia Pit, bener. Ya udah deh gue doain. Didoain aku sama dia di pesawat. Oke lanjutin Pit.
lanjutin dia bilang gitu. Ya udah turun, aku sharing sama Valen. 2010 nih ya. 2010 langsung oh ya kita doain ya Pak. Doain, pas kita doain oke, terus step pertama apa? Ya. Kita ketemu sama temen dia bilang gini, Pit, aku tuh pengen bikin album, tapi gue cuma pengen produksi aja. Aku mau bikin apa ya? Aku tawarin lah konsep. Tiba-tiba ada. Terus aku tawarin lah konsep solo worship ini. Dimana di situ ada 2 lagu yang aku bikin, lagunya Jonathan Prawira, lagunya dia juga. Wah boleh keren. Siapa aja yang mau diajak? Aku ajak Carlo, Sabah, aku ajak Angel Karamo, sama teman-teman yang lain gitu. Akhirnya jadilah album itu dijual di toko buku Immanuel waktu itu. Berarti kita launchingnya di mana tuh ya? Launchingnya juga di Immanuel. Siapa sih yang punya? Itu dia. Di mana tuh toko buku Immanuel ya? Di proklamasi. Proklamasi. Itu, ya kan? Sambil makan Bernabon. Oh iya kan? Sama babi kecap. Babi kecap. Lalu kita launching gitu. Jadi Tunggu sebelum lo lanjutkan kisah itu, mumpung lagi ngomongin babi kecap. Yes. Di Immanuel itu kafe. Iya. Itu kan jual babi kecap. Iya. Kalau lo mau lihat pendeta marah gara-gara babi kecap habis tuh di situ. Ini kita cerita dulu nih ya sebelum kita lanjutin ya. Gara-gara lo ngomongin babi kecap sih lo. Jadi kalau hari Senin tuh kan hari liburnya gereja kan. Jadi biasanya tuh pendeta-pendeta datang lah ke situ, ngumpul-ngumpul di situ ngobrol-ngobrol. Satu hari babi kecapnya habis. Karena kan laku. Benar. Dan plus hari Senin itu kan banyak yang datang karena kantor-kantor gereja tutup. Ya kan? Mereka pada datang, pada beli-beli lagi barang-barang buat hari minggu depannya. Perjamuan lah, alat sekolah minggu, bla bla bla. Betul. Babi kecap habis, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Serius. Ketangkap CCTV. Kalian gimana sih? Saya datang dari jauh-jauh, babi kecapnya habis. Wah, itu pada diomongin langsung. Gara-gara babi kecap habis, urapan saya hilang nih jadinya. Sampai para staf pada bilang, aduh, itu kok nggak ada penguasaan diri sih. Cuman gara-gara babi kecap doang. Sampai marah-marah kayak gitu. Tapi benar-benar loh. Jadi nih kalau yang nonton YouTube ini nih, kalau mereka datang ke Immanuel, dia harus cari yang pertama babi kecapnya Laker. Yes. Habis itu Bernabon. Itu enak banget. Enak banget. Bener. Jujur, kalau Bernabonnya habis, kita juga sedih ya. Agak sedih. Ya, tapi kan nggak marah-marah. Iya. Sedih nggak apa-apa lah. Kalau sedih, aku balas dengan beli buku aja. Gitu beli aja. CD. Makanan rohani. Udah. Jadi tahun 2010 itu, itu langsung launching album di situ. Launchingnya April tanggal 21, 4 hari sebelum aku ulang tahun. Gue inget. Iya kan? Gue inget gue ada di situ soalnya. Oh iya. Gue ingat. Loh, kan kita ketemu waktu itu juga. Itu keren banget sih. Iya. Oh, gue baru nyadar bahwa tahun itu baru pendirian, maksudnya baru di establish tuh ya. Yes. Ministry itu. Nah semenjak itu udah mulai kita pelayanan ke Kendari, kemana-mana deh gitu untuk memberikan informasi, bukan informasi sih, mengajar orang tentang what is soul of worship. Karena kan ya kalau kita mau nyanyi bagus-bagusan, kita kalah sama penyanyi-penyanyi. Tapi kita bukan masalah kalah menangnya. Tapi di saat itu kan Tuhan mau cari kita penyembah-penyembah yang benar dong. True worshiper yang Tuhan mau kasih. Caranya gimana? Karena gini, sebelum itu terjadi, mundur dikit, Jonathan Prawira pernah punya produk yang namanya Yes This Is Worship. Ada, di toko buku Immanuel juga ada CD-nya. Nah, Yes This Is Worship itu waktu kita launching, kebetulan aku juga nge-launchingin waktu itu karena aku di label waktu itu kan, label rohani. Nah, waktu kita launching itu ada wartawan yang nanya, "Pak, maksudnya Bapak gimana kok Yes This Is Worship? Berarti kalau Pak Jonathan punya ini Yes This Is Worship, berarti yang lain bukan worship dong?" Nah, hikmat Tuhan dikasih, aku juga berdoa Tuhan kasih Jonathan jawaban yang paling tepat. Lalu Jonathan cuma bilang begini aja, semua orang punya hak untuk menyembah Tuhan. Nah, untuk yang menilai Yes This Is Worship itu bukan kita, tapi Tuhan. Jadi dia di saat kita menyembah Tuhan, Tuhan yang ngomong, ini penyembahan buat gue, ini buat gue. Jadi sehebat apapun kita nyanyi, kalau Tuhan bilang enggak, ya enggak. Iya kan? Sama aja dengan kayak orang bertanya, Tuhan ini saya, Tuhan bilang siapa lu? Gue nggak kenal lu. Sama aja kayak gitu. Nah, jadi supaya kita nggak ditolak, supaya Tuhan bilang ini penyembahan buat saya, keluar dari jiwa dulu dong. Iya kan? Dan ini luar biasa karena kata soul itu kan jiwa kita, betul ya. Soul worship, jiwa yang menyembah. Dengan ketika kita mempunyai jiwa untuk menyembah, bisa memberkati jiwa-jiwa yang lain. Betul. Gitu. Other souls. Yes. Gitu. Dan soul nggak pernah bohong. Oke nih ngomongin souls ya. Gue jujur aja, kita punya visi dari ada
di firman ya. Mazmur 34 ayat 2 itu yang versi Indonesian Mazmur version. 34 ayat 2. Tetapi di bahasa Inggrisnya di Mazmur 34 ayat 3. Cuman di sini kan perikopnya tentang apa? Tentang waktu Daud dia kan dance kayak orang di luar ini ya, nggak waras lah gitu. Di sini dia dance karena orang kalau orang nggak tahu, sorry, ini kok orang gila gitu. Orang gila ya gitu. Padahal itu enggak. Buat Daud sendiri itu suatu pujian buat Tuhan. Orang bisa bilang, lu jiwa lu gila nih ya gitu. Tapi Tuhan bilang, ya kalau narik kayak itu, kalau bahasa kerennya tuh zaman dulu bilangnya mau halal sama Tuhan. Halal itu kan you dance kayak orang nggak ini yang mempermalukan diri sendiri. Tapi itu pujian penyembahan. Makanya kita ngambil dari yang Tuhan kasih ya. Tuhan kasih visi itu di Mazmur 34 ayat 2 itu, bahwa orang yang memuji Tuhan itu jiwanya bermegah. Bermegah karena Tuhan, supaya orang yang rendah hati, orang yang rendah hati bisa mendengar dan bersukacita. It talks about bukan jiwa aja. Kalau gue sih lebih ke hati sih ya. Kalau itu menarik tuh. Coba dijelasin hati bermegah. Jadi ketika gini, menyembah, itu maksudnya apa? Karena Tuhan jiwaku bermegah. Oke. Ini verse-nya. Iya. Yang kita dapat visinya. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Jadi dimulai juga bukan karena saya bermegah loh karena Tuhan, different. Nih kalau bahasa Inggrisnya gini nih, my soul shall make her boast in the Lord. Oke. Iya, jadi visinya langsung dikasih sama Tuhan ayat ini. Jadi terus aku penasaran dong, apa ya? Kan kita lihat perikopnya, selalu lihat aja. Oh, di sini Daud, pada waktu Daud pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Kenapa? Buat orang-orang yang ngelihat kita yang sedang menyembah yang kayak dalam quotes itu gila, padahal di depan Tuhan kita lagi halal. Halal itu pujian penyembahan yang mempermalukan diri sendiri dan ditok berkali-kali itu sebenarnya. Jadi kalau ada pertanyaan gini, kenapa lu mau menyembah Tuhan? Kan orang gak ada yang bisa jawab. Karena gue pengen nyanyi menyenangkan hati Tuhan. Bukan itu jawabannya. Ada di sini jawabannya. Kenapa? Karena jiwa gue pengen bermegah karena Tuhan. Karena Tuhan. Supaya gue mau nyembah Tuhan. Gitu ya. Itu keren. Ini keren banget. Itu jawaban yang klise banget yang tadi itu berarti orang itu nggak ngerti. Karena gue mau menyenangkan hati Tuhan. Karena gue bersyukur. Betul. Kita mau karena hati Tuhan Tuhan baik senang. sama kita. Tapi ini dasarnya ini nih penyembahan. Ini dia. Supaya jiwaku bermegah. Pas kita lagi di kayak tadi kita cerita-cerita tentang orang yang dibunuh. Terus dia kenapa dia bisa ngasih pengampunan tadi? Karena dia pengen bermegah. Iya. Begitu sih. Memang bertentangan, cuman ini mesti kita lakukan. Itu seperti yang ditulis di Roma 5 ketika Paulus mengatakan aku bermegah di depan kesengsaraan. Iya, itu dia. Iya kan? Itu dia. Jadi dengan kata lain ketika ada masalah, ketika ada penyakit di depan kita, ada hal-hal sulit pergumulan hidup, dia bermegah karena dia tahu bahwa bukan kuat dan gagah saya, tetapi backup saya adalah Tuhan yang luar biasa. Apa dulu dong. Jadi saya bermegah di depan pergumulan hidup karena saya tahu Tuhan di pihak saya. Betul. Itu sebabnya saya mempunyai kesempatan terus dia lanjutin lagi untuk bertekun. Bertekun di dalam doa segala macam karena itu yang cuma saya bisa lakukan hanya bertekun. Sementara saya tahu nih Tuhan ada di pihak saya. Setelah itu lahir hal yang luar biasa, dikatakan berikutnya tahan uji. Dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Amin, betul banget. Dan itu dasarnya adalah ini ternyata. Dan makanya itu worship tuh berarti sama Tuhan. Betul. Makanya orang mulai kan, maka firman-Nya bilang aku hendak memuji Tuhan. Sorry yang agak karena Tuhan jiwaku bermegah. Karena Tuhan jiwaku bermegah gitu. Kita bermegah karena siapa kan gitu. Kalau kita mau tarik lebih dalam lagi ya, sebuah penyembahan pengertian yang lebih dalam lagi. Berarti kan waktu kita lagi berada masalah nih, kita kan belum lihat nih ujungnya seperti apa. Betul. Berarti kan kita tahu nih Tuhan di pihak kita. Berarti kan kita isi juga dengan kata-kata itu dengan ucapan syukur dong sama Dia. Of course, itu udah wajib. Bahwa Kita tahu bahwa apapun yang belum kita lihat, kita udah berterima kasih karena Dia baik, karena kita tahu Dia lagi kerja nih. Dan ujung-ujungnya pasti luar biasa kan. Nyambung bro sama ayat satunya. Ini efek setelah ayat 1 yang bro omong tadi, bahwa aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Baru terjadi karena Tuhan jiwaku bermegah. Saya keren banget sih. Dahsyat. Tuhan tuh detail loh. Kita ngobrol. Kalau kita udah bermegah sama Tuhan, kita bisa ngomong gini. I will dance. Yes. I will dance. I will dance like David dance. Wow, ini dia nih. Ini dia. Mazmur 34 ayat 3. Ayat 3. Kalau first di Inggrisnya ayat 2 ya. Ini perikopnya jelas banget dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras.
pikirannya. Kita I will dance like David dance. Ya. Karena saya tahu di situ jiwaku bermegah. Iya. Karena aku tahu siapa yang aku sembah. Yes. Tapi orang-orang yang nggak sama-sama dengan kita lagi nyembah memuji Tuhan, dia bilang gila ya dia. Ya, nah, iya betul. Jadi gini. Ini juga adalah penilaian-penilaian dari luar ya. Betul. Jadi sekarang gini. Gue punya pengertian satu juga begini. Ini menyambung banget sama ini. Ada orang datang ke gereja. Dia menangis di hadapan Tuhan tapi nggak bisa nyanyi. Gak bisa nyanyi karena dia lagi sedih banget. Tetapi di dalam tangisannya dia bilang ini, Tuhan terima kasih Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sudah menolong aku. Di dalam tangisannya. Di sebelahnya ada orang lagi nyembah, nyanyi kan lagi puji praise and worship nih. Tapi kosong, cuma asal nyanyi aja. Bagi gua orang yang nyembah Tuhan adalah yang nangis. Bukan yang nyanyi. Bukan. Karena hatinya yang dilihat. Betul. Iya Betul. Wow. Aku pernah punya pengalaman. Pada suatu hari aku dapat jatuh pelayanan di sebuah gereja di Pamulang. Pergilah. Karena nggak mau terlambat, datangnya kepagian. Sampai ke sana, gereja masih setengah tutup, setengah buka. Tapi yang penting udah sampai kan. Datang ke situ, ketok-ketok, nggak ada yang keluar. Aku, wah masih kepagian nih, masih 1 jam sebelumnya. Udah aku masuk, jalan gitu, tiba-tiba ada suara ibu-ibu nyanyi pakai gitar. Tapi tau nggak apa yang terjadi? Dia pukul sembarang gitar. Karena dia nggak bisa main gitar. Jadi gitarnya kemana? Jadi dia, kemana? Iya, fales aja lah semuanya. Haleluya, dia main. Aku bilang, ini main di kunci apa ya? E, F, G, A, B, C, Z, Q, nggak tahu. Pertama kali aku ketawa dalam hati. Tapi lama-lama aku begini. Nangis dia lama-lama. Lama-lama, gue nangis. Wow. Kenapa? Iya. Ini ibu nyembah beneran nih. Wow. Tapi kan saya nggak dengar, saya nggak berani buka, saya nggak berani buka pintunya gitu kan, takutnya dia kaget. Haleluya, gitu kan nggak lucu dong. Hilang. Lo biarin dia nyanyi lah. Biarin aja dia nyanyi. Wow. Akhirnya aku tunggu di depan, baru orang datang. Setelah datang, lalu kita dikumpulin sama gembalanya, sama pengerjanya semua sebelum masuk. Karena datang duluan, jadi terpaksa mesti ikut doa. Pengerja. Pir ya, doa persiapan kan. Pas aku lihat, ini oma tadi, pas ditunjuk oma ini, oh ini oma yang nyembah tadi, rupanya dia tiang doa gereja itu. Dia pendoa gereja itu yang diandalin. Wow. Dia bilang, dalam hati aku bilang, Tuhan ampunin saya ya kalau saya habis nilai oma ini tadi. Wow. Tapi saya diberkati. Dia nggak bisa main gitar, main pukul-pukul aja. Mungkin pemain gitarnya belum datang. Jadi dia pukul-pukul aja, nggak ada nadanya. Genjreng. Orang kalau gokil nih orang, pasti gitu kan. Tapi pas kita kan spirit ngomong enggak nyembah Tuhan. Nah itu dia. Tadi yang benar kata Billy bilang tadi. Benar. Jadi memang benar-benar sering kali ya kita ngelihat orang ya kayak misalnya kayak gitu ya. Apa sih nangis-nangis jerit lo di gereja. Kayak dibilang kayak orang gila akhirnya. Kayak orang kayak nggak normal misalnya gitu. Jadi bukan hanya dari sisi dance-nya aja, kayak tadi main gitar, kayaknya di sisinya dari perspektif manusia kayaknya nggak bagus gitu. Nggak sinkron suara. Nggak sinkron lah, ada fals lah dan lain sebagainya. Tapi Tuhan melihat justru hatinya, bukan luarnya, bukan performance-nya. Nah, itu sebabnya banyak banget, setuju nggak nih? Hari Minggu banyak banget yang cuman sekedar akhirnya memberikan sebuah performance. Kita datang kayak nonton konser. Udah gitu kita sering banget juga pilih-pilih pembicara. Kita pulang, kita bagus-bagus. Ya amin, pulang nggak diubahkan hidupnya. Iya betul. Karena memang dari hati cuma mau lihat sebuah pertunjukan aja di hari Minggu, bener nggak? Iya betul. Sebenarnya kan pasti kita semua setuju juga ya kalau datang kan kita berapa kali dibilangin sama pastor diingetin bahwa you have to encounter with God. Ayo lu harus ketemu Tuhan lo. Ya satu, ketemu Tuhan awalnya tuh dari hati. Iya benar. Lu datang mau ngapain gitu. Gue bilang sama anak-anak gue, lu jangan datang ke gereja hanya untuk apa? Ya, because aku mau bersyukur, aku mau memuji Tuhan. No, aku bilang gitu. Bukan itu aja. Lu harus ketemu Tuhan dan hati lu jelas di situ. Kan banyak tuh orang datang hati bercabang, datang pikirannya kemana-mana. Jujur aja, yang tahu siapa? Kita sama Tuhan. So you have to fokus itunya, pikirannya. Come on lah, bener. Ada yang sampai ada juga apa teman kita ya, maksud dia udah drop banget nih, pengusaha. Dia udah drop banget, dia udah mau bangkrut lah gitu ya. Ya dia bilang begini, ada telepon masuk, dia bilang sama suami istri, kita harus datang lebih lagi sama Tuhan. Artinya mereka komit lagi lah, apa yang mereka pernah lakukan dulu pas pandemi ini ya. Pas dia nyembah gitu ya, udah nggak tahu mau bayar orang tuh, nggak tahu bayar pakai apa, gaji karyawan apa, tapi dia komit. Handphone bunyi terus, dia nggak angkat loh. Sebenarnya dia udah tergoda mau ngangkat. Setelah selesai dia keluar, rupanya ada pembeli, dia mau bayar cash, coba brother. Makanya sekarang kita tuh udah tahu ya kan, bahwa jiwa loh. When you sold,
Lu mau ngapain with your soul gitu loh. Wow. Kan orang nyanyi dancing my soul. Sebenarnya kita tuh jangan nyanyi nadanya enak, suara yang nyanyi bagus, bener. Tapi can you bisa hidup nggak? Hidupi pujian penyembahanmu di dalam hidupmu gitu loh. Ini banyak, sorry ya, kita harus kasih tahu generasi berikutnya. We don't talk about generasi muda. Tapi kalau ngomong di Alkitab itu, bener nggak ya? Ini kan pastor ya, brother. Kalau ngomongin generasi itu angkatan demi angkatan, right? Kita nggak ngomong, oh ini generasi muda terus kita tua. It's not that, bener kan? Generasi berikutnya, next generation, right? Angkatan demi angkatan. Lu angkatan yang mana? Angkatan yang memberontak atau angkatan? Sekarang you know, lu nggak mungkin lu posisi diri lu tahu, lu tahu banget where are you now gitu. Iya. Dan berarti kalau kita bicara dari sisi ini juga pun. Juga pesan bagi tim praise and worship gitu ya. Seringkali lebih orientasinya lebih mentingin performance mereka di panggung, tapi kehidupan intim sama Tuhan nggak ada. Nah, itu bahaya tuh. Ya kan? Jadi hari Minggu tuh udah kayak konser gitu. Dan kehidupan intim sama Tuhan nggak ada. Jago sih jago, mainnya semuanya perfect bagus gitu ya. Tapi kehidupan intimnya sama Tuhan nggak ada, dan itu sangat bahaya. Sangat bahaya. Karena gimana pun juga, gue selalu berterima kasih sama tim praise and worship karena mereka memudahkan pekerjaan seperti gue. Betul. Karena sebelum kita khotbah nih, kan yang mereka lihat tuh adalah orang-orang yang pertama kali masuk pintu di lagu pertama tuh kan kelihatan tuh. Betul. Suami istri yang baru berkelahi di mobil misalnya, kelihatan tuh mata-matanya. Yang lagi nyembah Tuhan, lagi tepuk-tepuk tangan, mikirin, duh kompor udah mati nggak di rumah dia? Rumah udah gue kunci nggak ya gitu. Itu kan di lagu-lagu pertama tuh. Itu ya kan? setuju jadi, banget. Jadi mereka bertugas untuk menyatukan semua pikirannya jadi satu, semuanya udah enak, udah nyatu. Baru ntar pembicara naik ke atas, pembicara udah mudah pekerjaannya. Gara-gara tim praise and worship. Jadi kalau mereka hidupnya juga tidak punya penyembahan juga sama Tuhan, ya repot lah. Makanya memang tim praise and worship itu kan dia frontline-nya gereja ya. Setiap ibadah dan setiap program ibadah dan lainnya. Jadi kalau frontline itu dia tidak ice breaking ya, dan dia tidak mengenal, nanti dia tidak menguasai saat itu. Jadi dia ngikutin nyanyian hanya sesuai dengan CD atau sesuai dengan itu nggak ada power sama sekali. Sehingga akhirnya gimana dia mau menyembah yang enak? Jemaat juga datang cuma nonton kayak tontonan aja. Betul. Gue mau tunggu pendetanya aja yang khotbah. Betul. Kita kan. Betul. Itu gue mau kasih persembahan dan blessing pulang. Betul. Gitu. Gue udah ngerasain karena selama 24 tahun gue pelayanan. Udah pastilah gue ngerasain gereja yang walaupun lagunya heboh segala macam, cuman kita kayak nonton mereka gitu, mereka nonton konser. Betul. Tapi ada gereja-gereja yang sederhana, mereka mainnya juga nggak terlalu jago, tapi ketika mereka nyanyi tuh gue kusuk banget gitu, bisa ikut nyembah gitu, berasa sekarang, tuh. Ya kan? Nah, berarti lo ngerti ya, namanya impartasinya itu itu nggak pengaruh karena lampu atau karena panggungnya. Yes. Karena aku setuju, karena apa? Hidup dari si penyembah itu sendiri. Saya bilang sama generasi berikutnya nih ya, bahwa lu lagi ngimpartasi hidup siapa? Hidup Yesus atau hidup lo? Waktu kamu mau nyembah, berarti hidup kamu harus bergaul dengan firman, bergaul sama Tuhan, dan lu harus positive vibes. Dunia aja tahu harus positive vibes, apalagi kita righteous vibes, you know. Lu nggak bisa bilang, tapi gini Kak, tapi no, yes or no. Dan kita bisa kasih tahu dengan penuh kasih. Lu harus udah bisa bilang ya dan tidak. Dan gini, kok lama-lama teman-teman aku tuh teman-teman aku kok sekarang kayaknya aku mulai sedikit temennya. Bagus. Gue gituin. Berarti Tuhan lagi mau tarik kamu. Lagi disortir. Disortir dan panggilan lu jelas nanti. Betul. Ya temen gue banyak, brother. Kita berdua temen. Tapi kita udah tahu. Dengan siapa kita akan maju, dengan siapa kita hanya untuk menjadi teman baik. Good relationship. Kita nggak bisa sampai good relationship. Bener ya? Penyembah itu mau wherever you go, mindnya tuh mesti positif, mesti righteous. Kita jaga pikiran. Makanya kita punya soul, itu nggak bisa dipupuk gitu aja. Kita harus. Pernah nggak lagi kalian mau pelayanan gitu terus ribut? Oh iya pernah. Tapi gini, seru nih. Seru banget gini. Wah, seru banget. Kan kalian soalnya sering pelayanan bareng. Bareng, sangat. Dan kita punya doa sepakat tiap pagi. Suami istri harus. Ini kadang-kadang gara-gara lagu. Ya gue baru mau nanya nih. Gara-gara lagu. Gara-gara lagu gini. Dia main musik, aku juga main. Dia nada-nada. Terus gue bilang gini, Pet, lu nggak usah improve.
Gue nggak senang denger improve. Tuhan nggak perlu improve. Tunggu dulu, main itu musik nih. Chord sebenarnya. Nah iya tunggu dulu, stop. Teng. Udah ribut lagi. Cuman lucu gini. Gue bilang gini, iya itu bagus, which is good. You have that skill, keren. Gue bilang. Tapi telinga gue nggak seneng denger kayak gitu. Please yang biasa aja. Nah, karena Peter main keyboardnya, Valen lagi mau pimpin worship-nya. Gue bilang worship gini, leader. nggak usah gitu. Gue bilang kita lebih karena apa? Jemaat kita kan heterogen, nggak anak muda aja. Kan ada bapak-bapak, oma-oma, opa-opa. Come on lah gitu. Kita dikasih hikmat sama Tuhan. Ya kalau yang datang ibadah raya banyak bapak-bapak, ibu, atau kalau youth fellowship terserah. Lu mau lompatan gitu. Ini argumentasinya Valen karena itu udah tahu nih segmennya kayak gini. Kita harus dikasih hikmat juga sama Tuhan dong. Jangan ntar lagu udah perlu. Sementara dia mau Earth, Wind, Fire nih. Iya, upbeat. Kan gitu. Gue bilang, Pet kasih napas dulu dong sama yang orang tua kita kan gitu. Nah, kalau worship yang baik tuh nggak ada rumusnya. Worship yang baik seperti apa sih? Worship sampai tahun jebot nggak ada rumusnya. Kalau baik atau tidak itu nanti ya apa bilangnya ya konfirmasinya seperti Brother Billy bilang, gue rasa damai itu. Padahal alat musiknya terbatas. Dari jemaatnya, dari validasi dari jemaatnya. Dan itu dia hidup intim kesehariannya. Whether you deket sama Tuhan atau enggak, gitu loh. Dan kalau ngomong praise and worship atau dia worship leader, itu ngomong personal worship leader. Makanya lihat ya di beberapa wadah gereja atau suatu persekutuan, kok kayaknya dia terus tergantian orang lain. Kenapa? Gak sembarangan. Betul. Lu mau importasi apa? Betul. Importasi your life. Betul. Gitu. Itu nggak main-main. Wow. Aku nggak mau. Pernah aku soalnya gini. Pernah kita pelayanan ke Wonogiri, desa Sukodadi itu ya. Waktu zaman kita sama-sama. Zaman dulu ya. Zaman dulu ya. Sama Brother Theo. Itu kita kan dikasih ke gereja lokal. Nah kita dipisah. Singkat cerita aja, yang main anak kecil, ya drumnya tuh udah bolong tuh bassnya ya, di bawah. Injekannya ya. Jadi fals, drum aja fals, bisa nggak bayang nggak ya? Terus keyboardnya, gitarnya segala macam. Kalau drum udah fals berarti parah banget ya. Iya, yang main anak-anak, terus ada yang anak SMP, SMA juga gitu. Tapi yang itu kecil, itu dia nyanyi, Bapa Engkau sungguh baik. Waduh. Wow. Lawatan Tuhan, come on. It talks about heart. Kalau jiwa kita benar-benar kepada Tuhan, condong pada Tuhan, ya seperti itu. Dan kita lagi Natal nih. Kita lagi Natal nih sekarang. Soul worship apa nih? Gitu ya. Oke, kita ada beberapa pelayanan juga misalnya di sosial media juga ya, di media segala macam. Terus kita mau bikin something different. Something different yang menurut dunia atau yang menurut hikmat Tuhan. Itu penting, bro. Gue nggak mau sekonyong-konyong mentang-mentang kita orangnya kreatif ya. Kita kreatif. Jangan, kita surrender dong sama Tuhan. What should I do gitu. Gitu loh. Jadi kalau lagi sebelum pelayanan yang tadi bertengkar itu pasti beres dong. Beres. Gue langsung beres. Menjelang masuk pelayanan beres. Karena gini, soul worship ini juga salah satu kita ministry soul worship ini untuk keluarga. Karena anak-anak kita ikut melayani juga. Jadi artinya gini, jujur nih ya, suami istri masa kita nggak pernah berantem? Ya pernah lah gitu. Tapi jangan sampai marah-marah. Jangan sampai lama. Nggak usah dendam. Gue bilang ya. Kan gak mungkin dong kita main gini, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi. Karena kesal. Iya. Tapi gini, saya rasa juga, gue rasa yang di luar sana ya, yang pelayanan bareng suami istri juga pastilah udah rahasia umum kalau ribut-ribut tuh sebelum itu pernah. Cuman kita udah janjian, harus loh. Kita merendahkan hati gini, nggak boleh marah habis itu, you have to forget and forgiven. Itu harus benar-benar forget and forgiven. Emangnya dan ini kan baru hal-hal kecil ya, bro. Ya masa forgiveness juga kan ya kejadian-kejadian rumah tangga udah lewat. Perbedaan pendapat tuh pasti ada. Pasti. Justru itu bagus kan. Ada perbedaan. Yang penting jangan berbeda terus gitu. Gini, dari solusi. Iya, jadi yang ngecek diri kita sendiri. Lu masih marah lo sama Peter gitu. Udah marah-marah gitu. Enggak. Maksudnya aku kalau ngomong kan kalau kita lagi ribut gitu, gue bilang gini, aduh Tuhan,
ini bukan urusan dia sama gue sama lu nih. Yes. Bener nggak? Udah berapa tahun sih nikah? Baru 28 sih. Baru 28 ya, baru 28 tahun. You know, it's like 2 years aja karena kita enjoying the battle. Yes. You know? Awet muda sih emang kalau berdua. Puji Tuhan, thank you banget. Jadi kalau misalnya mau diundang-undang untuk praise and worship di gereja boleh dong. Dengan senang hati. Dan memberikan pelajaran juga boleh dong. Iya, dengan senang hati. Cek IG-nya ya, Valen dan Peter. Ya, cek, bisa di DM mau tanya-tanya tentang praise and worship. Mantap. Pesan-pesan lo untuk kepada generasi berikutnya, kepada gereja tentang esensi daripada worship itu sendiri. Oke, gini. Menurut kita ya, yang udah lewat bagaimana dengan melalui praise and worship ini, name it lah, apapun lagunya, apapun metodenya, nggak akan terjadi kalau kita nggak hidupin pujian penyembahan itu dalam hidup kita. Harus your soul bisa terjadi menyembah dengan jiwa atau soul itu ketika kita itu deket dan mendekatkan dengan Tuhan every day loh. It's not because gue mau pelayan nih seminggu depan. Gaya hidup. Dan gini, kata orang doa itu nafas. Nafas itu benar ya. Tapi kita bilang jangan salah, pujian penyembahan itu adalah urat nadi. You know, urat nadi badan kita. Jadi nggak usah lihat orang, nggak usah lihat gimana metode yang ini, yang gitu, yang komunitas ini begini begitu. No, jadilah diri sendiri. Why? Karena Tuhan udah ciptaan kita very special dan worth it, berharga dan indah. Jadi kita nggak perlu jadi orang lain. Amin. Nah kalau gua gini, bukan sebagus apa kita nyanyi, bukan sebagus apa kita mengaransemen, tapi sebagaimana jiwa kita bermegah apa enggak buat Tuhan. Kalau kita nggak pernah bermegah buat Tuhan, apapun yang kita ada aransemen, apapun yang kita naikin kosong. Di dalam penyembahan kita tahu bahwa kita pun sudah diciptakan untuk menyembah Tuhan. Di dalam penyembahan kita tahu bahwa kita bermegah, Tuhan di pihak kita. Dan isi semua penyembahan kita yang paling penting adalah dengan ucapan syukur. Satu lagi nih bro, boleh nggak? Jadi jangan jadikan pujian penyembahan itu jangan jadiin passion aja. Jangan jadiin passion. Oh passion gue nih pelayanan ini. Tapi apakah ini purpose-nya Tuhan buat diri kita? Itu aja. Orang ngomong ini passion. Terus kata Tuhan, tapi it's not my purpose. Purpose tujuan saya ke kamu. Kita harus tanya Tuhan benar. Harus tanya Tuhan. Dan pastikan harus siapin diri, apalagi kalau dikasih tugas tanggung jawab sebagai praise and worship team. Betul. Harus pastikan hidupnya justru menyembah Tuhan di balik panggung. Itunya harus beres dulu. Wow, thank you banget Peter, Valen. Keren banget. Thank you banget udah datang ke sini. Thank you bro. Kita yang thank you banget. Merry Christmas, salam buat keluarga ya. Yes, thank you. Jaga makan, jangan banyak-banyak makan kue. Thank you banget semuanya. Guys, ingat penyembahan yang luar biasa dimulai dari hati kita. Dan penyembahan yang luar biasa ada di balik pintu ketika orang tidak lihat dan menjadi gaya hidup sehari-hari. Itu sebabnya penyembahan kepada Tuhan bukan pas hari Minggu aja, tapi tiap hari dalam hidup kita. Guys, thank you udah lihat konten hari ini. Dan saya percaya bahwa you guys have a great Merry Christmas dan a blessed New Year. Dan saya percaya 2023 menjadi tahun yang luar biasa. Banyak orang mengatakan banyak resesi dan lain sebagainya. Sebagai anak Tuhan kita akan dijaga, dilindungi dan diberikan provisi yang tepat waktu oleh Tuhan. Dari saya Billy Lantang, Billy's Coffee Table. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube, TikTok, dan IG-nya. Sampai next time, God bless you. Kita seruput lagi. Kopi Flores. Haleluya. Billy's Coffee. Merry Christmas. Merry Christmas.